Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya untuk anak-anak kelas 7, kelas 7C dan kelas 7D. Hari ini kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial yaitu LKPD 1 tentang untung dan rugi. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan modul awal kepada kalian tentang aritmatika sosial dan Ibu harap kalian sudah membaca dan mencatatnya di buku catatan kalian dengan rapi, dengan runtut, dan kalian coba pelajari dengan baik. Nah, oke. Langsung saja pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang untung dan rugi. Ada beberapa soal yang akan Ibu berikan di sini dan LKPD. LKPD ini Ibu akan share di WA dan kemudian kalian bisa print atau kalian tulis ulang di buku tugas kalian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan suatu keadaan jual beli mengalami untung, rugi, atau impas. Kemudian, siswa dapat menentukan nilai keuntungan dan kerugian. Nah, langsung saja kita ke masalah yang pertama. Pak Rizky, seorang pedagang buah pada minggu pertama, Pak Rizky membeli 5 dus apel yang masing-masing berisi 18 kilo dengan total harga Rp2.880.000. Kemudian, Pak Rizky menjual lagi buah apel dengan harga Rp38.000 per kilogram dan terjual habis. Hitunglah yang pertama. Hitunglah jumlah apel yang dibeli oleh Pak Rizky. Pak Rizky berarti beli berapa apel nih anak-anakku? Nah, Pak Rizky beli 5 dus apel yang masing-masing berisi 18 kg. Berarti di sini jumlah apel yang dibeli berarti jumlah apel yang dibeli sama dengan 5 kali berapa? 18 kg. Hasilnya berapa? Ya, coba dihitung ya. Pasti bisa untuk mengalihkan. Kemudian, tulislah harga pembelian apel Pak Rizky. Pak Rizky belinya harganya berapa? Nih. Harga Rp 2.880.000. Seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian, hitunglah harga penjualan apel Pak Rizky. Harga penjualannya berapa? Harga jualnya tadi berapa? 38.000. Kan? 38.000 kan? Hitunglah harga penjualan apel Pak Rizky. Kemudian tadi ada berapa kilo, terus dikali 38.000. Coba kalian kerjakan di sini. Kemudian, apakah Pak Rizky mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, coba dari harga jual, kalau untung atau rugi itu dicari dari harga penjualan dikurangi harga pembelian. Jadi untung atau rugi dicari dengan cara penjualan dikurangi pembelian. Nah, ini kita lihat dia untung, rugi atau impas. Coba kalian hitung dengan baik. Kemudian tentukan besar keuntungan atau kerugian penjualan apel Pak Rizky. Nah, kalian lihat kalau untung-untungnya berapa, kalau rugi-ruginya berapa, kalau impas berarti kan antara dia beli dan dia jual kan sama ya. Berarti seperti itu caranya. Nah, tadi kan berarti berapa? Kalau ini aja Ibu kasihku ya, harga penjualannya tadi. Harga penjualan. Tadi berapa? Ada berapa kilo? 90 kilo. Kali berapa tadi jualnya harganya?
38.000. Nah, ini dikalikan. Ini hasilnya berapa? Kemudian nanti kita lihat dia mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau semuanya dia mengalami keuntungan, berarti dia memiliki uang yang lebih daripada dia waktu beli. Nah, seperti itu. Nanti keuntungannya berapa? Cara mencari keuntungan atau kerugiannya itu gimana? Tuh. Coba kalian baca modulnya, kalian kerjakan ini dengan baik. Kemudian untuk masalah kedua, karena semua apel terjual, pada minggu kedua Pak Rizky membeli lagi 5 dus apel dengan harga yang sama. Harganya sama ya. Pak Rizky menjual kembali dengan harga 38 kilo. Per kilonya 38.000. Pada hari keempat jumlah apel yang terjual ternyata hanya 30 kilo. Karena muncul pesaing baru di dekat tempat jualan Pak Rizky. Untuk menghindari agar buah apel tidak busuk dan dapat terjual habis, Pak Rizky menjual dengan harga lebih murah yaitu 29.000. Nah, analisislah hasil penjualan buah apel Pak Rizky. Nah, dianalisis nih. Kalau 5 dus tadi jumlah apel yang dibeli Pak Rizky jumlahnya berapa? Apel yang dibeli. Tadi 5 dus, 1 dusnya 18 kilo ya nak ya. Sehingga 90 kilogram. Kemudian tulis harga pembelian apel oleh pembelian apelnya berapa? Harga pembeliannya berarti harga beli nih sama toh, harganya sama, berarti berapa? 2.880.000 tadi. Seperti itu kan? Selanjutnya, hitung harga penjualan apel Pak Rizky. Harga penjualan apel yang di hari pertama tadi cuma laku berapa kilo? Terus hari kedua, karena ada saingannya tadi, berarti berapa? Kan ada kan tadi tulisannya, yang pertama dijual berapa tadi? 38.000 per kilo. Per kilo cuman laku berapa? 30 kilo. Nah, biar nggak busuk tadi akhirnya dijual berapa? 29.000. Kali berapa kilo yang laku 29.000 ini? Nah, karena tadi ada saingan tadi kan? Nah, hitung harga penjualannya. Apakah dia mengalami untung atau rugi nanti? Kemudian yang D, apakah Pak Rizky mengalami keuntungan atau kerugian? Coba dijelaskan. Dari hasil penjualan dan pembelian. Kalau rugi, berarti kalau dia rugi, ketika dia rugi berarti kan penjualan, ketika dia rugi kan pembelian itu lebih besar. Atau harga beli itu lebih besar daripada penjualan kan? Tapi ketika dia untung, itu kan berarti pembelian itu lebih sedikit daripada penjualan. Tapi ketika dia impas ya. Impas berarti penjualan pembelian, maaf ya. Nah, sini penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian tentukan besar keuntungan atau kerugian apa yang dijual oleh Pak Rizky. Nah, ini cara mencarinya adalah kalian harus benar-benar menghitung dengan runtut. Nah, apakah Pak Rizky mengalami keuntungan atau kerugian? Ini clue-nya. Coba kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalian kerjakan di kolom-kolomnya itu. Kalian bisa print LKPD-nya. Kalau kalian tidak bisa nge-print, kalian bisa tulis ulang. Selanjutnya, masalah yang ketiga.
Pada minggu ketiga, Pak Rizky membeli lagi buah apel dengan jumlah dan harga yang sama. Ingat ya, jumlah dan harganya selalu sama. Karena ada pesaing baru yang telah muncul, Pak Rizky menjual kembali buah apel dengan harga 36.000 dan terjual 40 kilo. Nah, ini kalian harus perhatikan setiap soal nih. Yang 40 kilo terjual dengan harga 36.000. Kemudian sisanya dijual oleh Pak Rizky dengan harga 34 kilo, terjual 25 kilo. 34.000 per kilo, terjual 25 kilo. Nah, berarti kan ini Pak Rizky tadi memberinya berarti kan 5 buah apel dengan jumlah yang sama. Berarti kan 5 dus tadi kan 5 dus dengan setiap dus 18 kilo ya tadi ya. Sehingga hasilnya 90 kilo. Nah, 90 kilo cuman terjual ini. Terjual cuman berapa ini? 65 kilo. Berarti yang tidak terjual berapa? Harga pembeliannya sama, ingat ya. Harga pembeliannya tadi berapa? 2.880.000. 880.000. Ya kan? Coba kalian analisis soal ini dan kerjakan dengan sungguh-sungguh di buku catatan kalian. LKPD formatnya sudah Ibu kirim, kalian bisa print atau kalian tulis ulang. Nah, hitunglah harga penjualan apel Pak Rizky dan yang D, apakah Pak Rizky mengalami keuntungan atau kerugian? Mohon dijelaskan. Kemudian, tentukan besar keuntungan kerugian dan kerugian penjualan apel oleh Pak Rizky. Dan yang terakhir, ini soal yang terakhir. Melihat hasil penjualan buah apel Pak Rizky selama 3 minggu, istrinya meminta Pak Rizky untuk berhenti berjualan buah apel. Dari cerita Pak Rizky di atas, analisislah apa yang terjadi pada penjualan buah apel Pak Rizky. Hasil penjualan minggu pertama, mengalami keuntungan atau kerugian tidak? Untung atau rugi? Hasil penjualan minggu kedua, dia mengalami keuntungan atau kerugian? Dan hasil penjualan ketiga, dia untung atau rugi? Nah, kemudian sebutkan alasannya. Kalian coba tuliskan dengan bahasa kalian sendiri, mengapa istri Pak Rizky ini meminta Pak Rizky untuk berhenti berjualan. Apakah karena karena rugi terus, atau apakah karena impas aja, nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Coba kalian tulis alasan kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Nah, setelah kalian menyelesaikan aktivitas itu, apakah yang dapat kalian simpulkan? Nah, ada 3 poin di sini yang ingin Ibu ingin kalian menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri. Penjualan itu dikatakan mengalami keuntungan itu jika apa sih? Kemudian penjualan dikatakan mengalami kerugian itu jika bagaimana? Dan penjualan itu dikatakan impas jika bagaimana? Coba kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri, dengan kalimat kalian sendiri. Nah, untuk LKPD kali ini hanya berfokus pada keuntungan dan kerugian suatu penjualan. Dan kemungkinan besar kalian sudah sering mengalami kejadian ini di kehidupan kalian sehari-hari. Jika kalian berbelanja di warung, mungkin kalian juga menemukan kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga tolong kalian pahami benar-benar, karena ini aritmatika sosial dan ini biasa terjadi di kehidupan sosial kalian sehari-hari, sehingga mohon kalian benar-benar memahami materi ini. Jika ada yang masih belum paham, kalian bisa WA Bu Ceria dan tanyakan dengan Bu Ceria secara langsung atau melalui WA. Terima kasih, cukup sekian pertemuan kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.